terima kasih Bu Tri. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Hendra dan Pak Dekan dan juga Dekanat FMIPA yang sudah mengundang saya, atau ini diundi mungkin ya Pak, untuk berbicara pada kuliah tamu FMIPA pada hari ini. Saya dari kelompok keahlian matematika kombinatorika, dan di kelompok keahlian matematika kombinatorika kami mempelajari atau melakukan penelitian tentang objek-objek matematika yang diskrit, dan diantaranya adalah tentang graf. Ya, nanti mungkin Anda akan melihat beberapa sifat tentang graf yang juga akan kita pakai untuk memodelkan jaringan kompleks. Hari ini saya akan berbicara tentang jaringan kompleks, dan kita akan melihat sejarahnya, bagaimana awalnya orang mulai mempelajari jaringan kompleks. Kemudian setelah itu kita juga akan melihat beberapa sifat atau parameter-parameter yang dipakai dalam jaringan kompleks. Dan setelah itu juga kita akan melihat beberapa aplikasinya. Tapi tentu saja pada saat saya menyampaikan tentang sejarah atau parameter, itu mungkin juga akan langsung kita lihat beberapa aplikasinya. Saya akan memulai dengan satu gambar. Ada yang mengenali gambar ini? Mungkin dari warnanya sudah bisa. Jaringan ya? Jaringan apa kira-kira? Dari warnanya tidak dikenali? Mungkin setiap hari dilihat ini ya? Ya, Facebook ya, betul ya. Tadi ada yang mengatakan ini Facebook. Jadi ini adalah jaringan Facebook berdasarkan data yang diambil pada tahun 2010. Ya, jadi pada saat itu penggunanya 500 juta, dan di sini yang diinginkan adalah melakukan visualisasi untuk menunjukkan banyaknya pertemanan antar kota. Ya, jadi kalau kita punya misalnya dua kota, Bandung dan Jakarta, kita mau melihat berapa banyak pengguna Facebook di kota Bandung dengan pengguna Facebook di kota Jakarta yang saling berteman. Kemudian dilihat fungsi antara banyaknya pertemanan dengan jarak, gitu ya. Kemudian itu dijadikan bobot di antara dua kota. Dan itu nanti menunjukkan ketebalan dari garisnya, gitu ya. Di sini sebenarnya tidak terlalu terlihat ya. Tadi kalau kita lihat, ya ini kelihatannya tebal tipis garisnya sama saja ya. Tapi sebenarnya itu ada perbedaan. Jadi kalau semakin tebal garisnya, semakin banyak pertemanan yang terjadi di antara dua kota. Jadi kalau kita lihat, jaringan ini sebenarnya hanya banyaknya titik, hanya mencerminkan banyaknya kota yang ada di dalam peta ini, gitu ya. Jadi banyaknya kota yang merupakan tempat domisili para pengguna Facebook. Jadi tidak 500 juta sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita lihat jaringannya sudah ya kompleks seperti ini, gitu. Jadi apa informasi yang bisa kita lihat dari sini, gitu ya? Kalau hanya melihat jaringan yang seperti ini, tentu saja tidak banyak, kecuali bahwa ini sudah meliputi ya hampir seluruh dunia ya, semua tempat di seluruh dunia ya sudah tercover oleh Facebook, gitu ya. Semua benua, ada benua-benua ini Amerika, gitu ya, Eropa, ini Indonesia, Asia, gitu, yang sangat banyak pengguna Facebooknya. Mungkin hanya itu saja informasi yang kita bisa tarik, gitu, dari gambar ini. Tetapi sebenarnya ada banyak kan yang bisa kita coba pelajari dalam Facebook. Kalau Anda lihat, Facebook sekarang sudah banyak dipakai sebagai tempat e-commerce, gitu ya. Jadi tempat melakukan transaksi jual beli. Dan untuk para penjual tentu saja akan sangat menarik untuk melihat bagaimana perilaku pembeli yang merupakan pengguna Facebook, begitu ya. Tapi kalau dari ini saja kan tidak akan terlihat. Jadi bagaimana caranya untuk mengkaji sifat-sifat di jaringan seperti itu. Ya, jadi kita lihat, kalaupun di Zoom, gitu ya, ke Indonesia, ya cukup padat juga ya. Bahkan lebih banyak sisi yang terjadi di sini dibandingkan dengan di Australia, begitu ya. Di Australia itu hanya di pantai
timur ya karena memang penduduknya ada di situ di tengah kosong. Ya. Itu tahun 2010 datanya. Kalau kita lihat per 2016, Maret 2016, penggunanya sudah meningkat 2 kali lipat. Jadi kalau tadi 500 juta, ini sekarang sudah 1 miliar lebih. Ya. Ini yang aktif secara harian. Ya. Jadi setiap hari mengecek Facebook gitu. Kalau yang aktif secara bulanan, jadi mungkin daftar Facebook terus lihatnya sekali-sekali saja, itu jauh lebih banyak. Ya. Dan ternyata mayoritas pengguna Facebook itu berada di luar Amerika. Ya, jadi kalau tadi tahun 2010 kita gambarkan jaringannya seperti tadi, tentu ini kalau digambarkan jauh lebih kompleks. Ya, akan lebih padat gitu ya, lebih runyek lah kalau bahasa Sundanya gitu ya. Nah, apalagi kalau kita melihat jaringan yang lain yang ada di Facebook ya, yang sekarang juga sebenarnya tersimpan gitu di dalam servernya Facebook. Jadi ada jaringan lain yang membantu Facebook untuk melakukan pencarian. Ya. Mereka punya sistem searching yang namanya graph search. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita mau mencari semua rumah makan sushi di New York yang disukai oleh teman saya. Jadi bukan hanya mencari rumah makan sushi di New York saja, tetapi yang juga disukai oleh teman saya. Nah, jadi di balik Facebook itu akan ada jaringan seperti ini. Ya, jadi misalnya ini ada seseorang punya 2 orang teman. Ya. Nah, temannya ini sama-sama menyukai 2 buah restoran. Ya. 2 buah restoran yang dua-duanya menyajikan makanan sushi. Gitu ya. Nah, kemudian ini dua-duanya terletak di New York. Nah, jadi kalau kita melakukan search seperti ini, nanti yang muncul adalah 2 restoran ini, Isushi sama Sushizan ya. Karena memang disukai oleh teman dari ya ini orang yang tadi mencari, dan juga lokasinya memang ada di New York. Jadi sekarang kalau Anda lihat yang tadi gambar yang biru itu kan hanya kita punya kota-kota ya. Kalau ada 2 kota banyak pertemanannya, ada sisi yang tebal atau yang tipis begitu. Kalau ini kan luar biasa ya. Kira-kira berapa titiknya? Kalau penggunanya 1,6 miliar. Ya. Ada berapa restoran ya? Ada berapa jumlah sajian dalam satu restoran, lokasi gitu ya, itu semua terhubung gitu ya. Jadi kalau Anda lihat, wah, ternyata jaringan yang dipakai oleh Facebook untuk melakukan salah satu aktivitasnya, yaitu dalam hal ini searching, itu ternyata sangat besar. Ya. Anda bisa bayangkan ini pasti berkali-kali lipat ya dari jaringan yang tadi sudah kita lihat. Kalau digambarkan di sini, ya susah ya, nggak bisa mungkin. Nah, yang akan kita lihat sekarang adalah bagaimana gitu ya. Jadi bagaimana orang mulai mempelajari tentang jaringan dari yang mungkin tidak terlalu sulit sebenarnya, jaringannya mungkin hanya 7 titik atau 5 titik begitu ya, sampai pada akhirnya jaringan yang seperti tadi ya, 1,6 miliar begitu titiknya ya. Jadi ini mulai dari abad ke-18 ya, oleh seorang matematikawan yang namanya Leonhard Euler. Ya, jadi fotonya ada di sini atau lukisan ya, ini belum ada foto waktu itu. Ini Leonhard Euler pada tahun 1768. Yang dia lakukan adalah dia berusaha menyelesaikan suatu masalah yang ada di kota Königsberg ya. Kota Königsberg waktu itu ada di Rusia ya, bagian dari Rusia, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari Jerman. Ya. Jadi kalau dilihat di sini di kota Königsberg ada 7 jembatan ya. Jadi ini kotanya terdiri, ada sungai gitu ya, sungai yang melintas. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di sini ada satu lagi jembatan. Ya, ini lukisan tahun 1585 ya tentang kota Königsberg. Jadi kalau kita sederhanakan mungkin seperti ini adalah tulisan tangannya Euler di artikel beliau yang menyelesaikan masalah di jembatan Königsberg. Jadi yang waktu itu Euler lakukan adalah dia membagi daerah-daerah yang dibatasi oleh sungai tadi ya. Jadi ada sungai ini. Dan kemudian jadi ada 4 daerah ya, daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. Ya.
Dan kemudian Euler yang dia lakukan adalah dia menyatakan setiap daerah tadi itu dengan suatu titik, gitu ya. Jadi A ini ada satu titik, C ini satu titik, B itu satu titik, D ini satu titik. Dan kalau ada jembatan yang menghubungkan antara satu bagian gitu ya, ada jembatannya. Jadi seperti dari sini ke sini ada dua jembatan, berarti ada dua garis yang hubungan atau yang kita sebut sisi kemudian. Ya, jadi akhirnya seperti ini, gitu ya. Jadi ada objek seperti ini yang kemudian dipakai oleh Euler untuk memecahkan masalah ini ya. Masalahnya apa? Di kota Königsberg pertanyaannya adalah apakah mungkin ya kalau kita berjalan berjalan di kota Königsberg, kita melewati semua jembatannya tepat satu kali. Semua jembatan harus dilalui dan tepat hanya sekali. Jadi kalau misalnya kita berjalan dari A ke sini, kemudian C ke sini gitu ya, terus ke sini, kemudian ke sini, wah sudah berhenti ya, ini kan sudah dilewati semua ya, sementara yang ini belum gitu ya. Jadi apakah memungkinkan ya untuk melakukan hal tersebut? Jadi melewati setiap jembatan di kota Königsberg tepat satu kali. Dan pertanyaan itu dijawab oleh Euler dengan mempergunakan objek yang seperti ini tadi ya. Nah, objek yang ini kemudian diberi nama graf ya. Yang beri nama grafnya pertama kali adalah Peterson. Ya, bukan Euler yang memberi nama graf, yang beri nama pertama kali adalah Peterson. Mungkin kalau ada di sini yang dari matematika pernah mendengar ya namanya Peterson karena grafnya Peterson sangat terkenal. Ya. Banyak menjadi contoh penyangkal dari berbagai teorema di graf teori. Jadi di sini kita punya graf yang merupakan pasangan himpunan dari dua himpunan ya. Himpunan yang pertama adalah himpunan titik dan himpunan yang kedua adalah himpunan sisi. Dan himpunan sisi itu adalah yang tadi menyatakan hubungan antar dua titik. Ya, jadi kalau kita punya dua titik, ada garisnya itu suatu sisi di antara dua titik. Ya. Jadi seperti ini suatu graf, ada sisi-sisinya, dan tentu saja ada titik-titiknya lebih dulu ya, ada titik-titik. Nah, yang dilakukan di teori graf sebenarnya jadi seperti ini gitu ya. Jadi kita diberikan suatu sifat dari suatu graf tertentu, kemudian kita pelajari sifat-sifatnya. Ya. Selain itu juga mungkin kalau kita punya sifat tertentu yang mau kita optimasikan, entah diminimumkan atau dimaksimumkan, kita berusaha mencari graf seperti apa yang memenuhi. Ini yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dalam teori graf ya, graf teoris dikatakan. Dan ini juga yang kami lakukan di kelompok kalian matematika kombinatorika. Jadi kami melihat mengkaji masalah-masalah yang ada di dalam graf yang bisa dikatakan klasik begitu ya. Nah, dari graf yang merupakan objek matematika baru yang diperkenalkan oleh Peterson ini, ada beberapa parameter di dalamnya tentu saja, yang kemudian banyak dikaji oleh peneliti-peneliti. Saya akan memberikan dua parameter saja yang sangat sederhana, yang nanti akan kita pakai selanjutnya, akan kita banyak temui selanjutnya dalam jaringan kompleks juga, yaitu yang disebut derajat. Ya. Jadi derajat itu apa? Derajat itu adalah banyaknya sisi yang menempel pada suatu titik, gitu ya. Jadi kalau kita ambil misalnya titik ini, derajatnya 3, ya. Jadi banyaknya sisi yang menempel. Kemudian parameter yang kedua yang akan kita lihat adalah yang kita sebut jarak, ya. Jadi kalau kita punya dua titik, kita bisa mempunyai jarak di antara dua titik tersebut, ya. Dan jarak itu didefinisikan sebagai panjang lintasan terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi misalnya kalau kita punya dua titik ini ya, dari sini ke sini, ada beberapa lintasan yang menghubungkan, ada dua ya. Jadi yang pertama adalah lintasan yang ini lewat atas ya, panjangnya 3 ya, ada sisi 3 sisi yang dilewati. Tetapi kalau lewat bawah itu lebih pendek 2. Jadi nanti ini merupakan lintasan terpendek dan panjangnya panjang lintasan terpendeknya 2. Dengan demikian jarak antara kedua titik ya, dari titik sini ke titik sini itu adalah 2. Ya, jadi derajat dan jarak ini dua graf parameter yang sangat penting. Nah, jadi kalau kembali lagi ke masalahnya Euler ya, jembatan Königsberg tadi, apakah mungkin melewati setiap jembatan tepat satu kali? Ada yang tahu jawabannya? Tidak ya, jawabannya tidak. Ya, kenapa? Berhubungan dengan derajat ya. Jadi yang
kajian yang dihasilkan Euler pada saat itu adalah kalau kita punya graf yang banyaknya titik berderajat ganjil gitu ya, lebih dari 2, itu tidak mungkin ya terjadi seperti itu, kita melewati semua sisinya tepat sekali. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini derajatnya ganjil kan 3 ya, ini juga 3, ini juga 3. Jadi sudah lebih dari 2, akibatnya adalah kita tidak bisa melakukan yang tadi itu ya, melewati setiap jembatannya atau melewati setiap sisinya tepat sekali. Ya, jadi ini bagaimana membuktikannya ya, kalau tertarik nanti bisa membaca buku-buku teori dia. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah ternyata teori graf yang tadi dimulai oleh Euler, kemudian diberi nama oleh Peterson, itu ternyata kurang baik untuk bisa menggambarkan jaringan yang ada di dunia nyata. Ya. Jadi seperti tadi jaringan Facebook itu ya. Kenapa seperti itu? Yang pertama sebenarnya adalah karena kalau kita punya jaringannya yang menggambarkan hubungan sosial seperti Facebook tadi ya, hubungan pertemanan kan, walaupun mungkin bukan pertemanan sebetulnya ya. Kalau di Facebook kan bisa saja tidak berteman tetapi seakan-akan berteman gitu. Ya, jadi kalau kita punya hubungan sosial itu bisa yang baru bisa terbentuk ya, kemudian bisa putus ya. Jadi seperti pada saat kampanye presiden tahun lalu atau 2014 ya, itu katanya Facebook dinamika jaringan Facebook di Indonesia itu sangat tinggi gitu ya, jadi cepat sekali bertambah kemudian putus gitu ya, jadi entah putus pertemanannya atau bagaimana gitu ya, jadi seperti itu bisa terjadi ya, beda idola mungkin ya. Dan kalau kita bicara jaringan teknologi ini sangat cepat sekali ada penambahan titik baru ya, jadi server ya atau mobile phone gitu ya, itu cepat sekali penambahannya. Jangan ada penambahan titik yang baru, tentu ada penambahan sisi yang baru. Ya. Dan kemudian kalau kita bicara tentang jaringan biologi, ya misalnya mata rantai makanan ya, itu namanya rantai makanan ya, rantai makanan. Jadi misalnya ada ikan hiu memakan ikan teri memakan apa, itu kan dalam bentuk jaringan, gitu ya. Dan itu bisa berubah kalau ada evolusi, dan juga bisa terjadi kalau ada perubahan lingkungan, bisa jadi itu berubah gitu ya. Jadi kalau kita lihat jaringan yang ada di dunia nyata itu bersifat dinamis, sedangkan tadi graf yang diperkenalkan oleh Euler itu cenderung statis ya. Jadi kurang bisa menggambarkan sebenarnya. Dan juga ada satu lagi ya, ini ada kalanya kita tidak bisa memperoleh data yang lengkap untuk struktur jaringan tertentu, seperti internet ya, keterhubungan antara server-server internet di seluruh dunia. Itu kan sulit juga ya untuk melihat data yang lengkap. Mungkin kalau kita lihat di Kota Bandung atau di Jawa Barat bisa. Kalau lengkap di seluruh dunia itu bagaimana mencari datanya? Ya, jadi kadang-kadang kita harus bisa mengekstrapolasi gitu ya. Jadi melihat gambaran secara umum dengan hanya melihat contoh yang kecil saja gitu ya, jaringan yang sebenarnya diperumum. Nah, jadi karena ini berarti ya perlu ada mungkin perubahan atau kita memperkenalkan suatu konsep baru gitu ya di dalam teori graf. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Erdős dan Rényi pada tahun 59 ya. Paul Erdős sangat terkenal di matematika, ada yang namanya Erdős number. Jadi kalau seorang matematikawan ya, atau bukan matematikawan juga apa ya, pernah menulis paper dengan Erdős, itu nomor Erdősnya 1, nomor Erdősnya 1 ya, Erdős numbernya 1. Kalau orang lain menulis dengan orang yang ber-Erdős number 1, Erdős numbernya 2 ya. Jadi itu membentuk suatu jaringan juga ya, jaringan apa itu namanya, co-author ya, menulis paper bersama, ternyata bisa juga dibuat jaringan. Kemudian Rényi ya, di Hungaria ada Rényi Institute of Mathematics, orangnya ini. Dan yang mereka lakukan adalah mereka memperkenalkan apa yang disebut sebagai graf acak. Ya. Apa itu graf acak? Graf acak itu adalah graf, sebetulnya graf ya, tetapi yang pasti atau yang statis itu hanya titiknya saja. Ya. Sedangkan sisi di antara dua titik itu bisa ada, bisa tidak. Ya. Bagaimana menentukan ada atau tidaknya? Ya,
probabilistik itu. Jadi eksistensi munculnya sisi itu memiliki peluang P. Jadi kita hanya tahu antara dua titik ada peluang sisinya ini misalnya 50%. Jadi ya setengah dari keadaan bisa ada sisinya, setengah lagi tidak gitu ya. Jadi pada akhirnya kalau di teori graf yang klasik kita melihat graf tertentu, jadi grafnya sudah ada graf tertentu. Kalau di sini kita melihat keluarga graf sebenarnya, karena kan kita punya peluang gitu ya. Jadi kita ada ruang graf yang memenuhi keberadaan sisinya memenuhi peluang P ini tadi. Ya. Dan ini tentu saja bisa dilakukan perhitungan ya. Jadi banyaknya, kalau kita punya banyaknya titik adalah n ya. Banyaknya sisinya bisa kita hitung ya dengan formula seperti ini. Kemudian ini derajat rata-rata. Z ini adalah derajat rata-ratanya. Dan ini peluang ya kemunculan sisi di dalam di antara dua titik. Ya, jadi seperti ini. Ini yang pertama kali dipelajari oleh Erdős dan Rényi pada tahun 1959. Jadi mereka memperkenalkan suatu konsep baru yang merupakan gabungan antara teori graf dengan teori peluang gitu ya. Jadi tidak deterministik lagi, sekarang menjadi probabilistik ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, salah satu hal yang menarik yang bisa kita lihat dari graf acak adalah kalau peluangnya itu sudah melebihi suatu nilai tertentu yang disebut nilai kritis, maka nanti grafnya akan membuat suatu komponen raksasa ya, di sini disebutnya giant komponen raksasa yang memuat hampir semua titik di dalam graf tersebut ya. Nilai kritisnya bisa dilihat seperti ini dan kita akan lihat ya. Jadi kalau kita mulai dari ini titik-titiknya, kalau peluangnya 0 tentu saja tidak ada graf ya. Peluangnya 0 kan tidak ada graf. Tidak ada sisi, tidak ada graf, tidak ada sisi. Jadi seperti ini ya. Tidak ada sisinya. Nah, kalau kita tambahkan peluangnya ya, ditambahkan terus nih. Sampai mana? Sampai 1 dibagi banyaknya titik. Itu tentu saja nanti akan muncul sisi-sisi ya. Muncul sisi-sisinya kan. Dan kalau kita lihat sampai 1/n tadi tidak akan terbentuk lingkaran ya di dalam graf ya. Pada saat peluangnya 1/n, kemudian kita akan mempunyai suatu komponen yang besar ya. Kalau tadi kan terpisah-pisah gitu ya, lepas-lepas. Nah sekarang ini menjadi komponen yang besar. Dan itu akan semakin besar komponennya pada saat peluang terjadinya sisi di antara dua titik itu lebih besar dari 1/n. Ya, makin besar, jadi makin rapat ya. Kalau peluangnya 1, jadi graf lengkap. Artinya setiap dua titik ada sisi di antara. Ya. Jadi ini graf aja. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah model ini bisa kita pakai tidak ya untuk memodelkan jaringan yang ada di dunia nyata? Ternyata belum bisa juga gitu ya. Ternyata belum bisa. Kenapa belum bisa? Salah satu yang penting adalah tadi satu parameter yang kita lihat adalah derajat. Ya. Jadi kalau kita lihat grafnya Erdős dan Rényi, ya, peluangnya, derajatnya itu terdistribusi secara Poisson ya, distribusinya Poisson. Mungkin yang sudah belajar statistik bisa mengingat lagi apa itu distribusi Poisson. Ya. Nah di sini jadi kalau kita lihat distribusinya Poisson. Sementara kalau kita melihat di jaringan-jaringan yang ada di dunia nyata, ternyata tidak seperti itu gitu ya. Jarang sekali ya hukum Poisson itu berlaku. Ya. Bahkan sebenarnya yang sudah diamati, ya, ini adalah terdistribusinya Scale-Free gitu ya. Scale-Free jadi artinya adalah derajat dipangkatkan dengan suatu konstanta tertentu ya, minus konstanta tertentu. Jadi sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyaknya titik ya, di sini. Jadi karena itu disebut Scale-Free. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti modelnya Erdős dan Rényi belum tepat ya untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam jaringan di dunia nyata. Ya. Yang lain adalah jaraknya ya. Jadi
kalau kita lihat dunia ini ya, dunia ini besar ya katanya. Tapi ada lagu kan ya, lagu apa ya? It's a small world after all katanya. Ya, kenapa seperti itu? Karena ternyata kalau kita melihat misalnya jaringan sosial ya, jaringan Facebook lah misalnya, ternyata tidak terlalu jauh juga ya. Kalau kita lihat ambil satu orang, kemudian share acak ambil satu orang lagi, berapa sih orang yang ini berteman dengan berapa orang supaya bisa sampai ke orang yang lain itu? Jauh nggak kira-kira? Harusnya tidak ya. Kalau kita pikirkan, kayaknya enggak ya, nggak akan terlalu jauh ya, mungkin di bawah 10 mungkin begitu. Ya. Jadi sebenarnya dunia yang besar itu kecil katanya. Kalau kita lihat dari jarak antar dua titik. Jadi jarak antar dua titik itu kalau dibandingkan dengan banyak titiknya, itu kan jauh lebih kecil. Ya. Nah ini yang dikaji oleh dua eksperimen. Ya, yang pertama itu di tahun 60-an oleh Milgram. Ya, jadi yang dilakukan adalah Milgram melakukan eksperimen mengirimkan surat. Jadi ada sekitar 300 surat dikirimkan dari Nebraska ke satu orang di Boston ya. Jadi ada 300 orang di Nebraska mengirimkan surat ke satu orang di Boston. Mereka tidak kenal dengan orang itu. Jadi yang mereka lakukan adalah berusaha mengirimkan surat itu supaya bisa sampai ke tujuan di Boston dengan sesedikit mungkin pengiriman gitu ya. Jadi misalnya saya mau mengirimkan surat ke orang yang di Boston tadi tapi saya tidak kenal, berarti saya kirim pada orang yang saya kenal di Boston gitu ya, dengan harapan nanti dia akan mengirimkan ke ke temannya lagi sehingga bisa sampai ke tujuan tadi dengan pengiriman surat yang lebih sedikit ya. Nah dari 300 surat yang dikirimkan itu oleh 300 orang berbeda di Nebraska, ternyata sekitar 200-an itu tidak sampai ya, entah kemana gitu ya, nggak nyampe. Dan dari yang sampai, ternyata dari yang sampai itu jaraknya sedikit ya, jadi rata-ratanya itu sekitar 5,2 ya. Jadi hanya butuh kirim ke satu orang lagi gitu ya, 5 langkah saja sampai ke tujuan. Nah kemudian ini diulang percobaannya oleh Dodds, ini Robi Muhammad ya di UI sekarang, dan Duncan Watts di tahun 2003 dengan email. Yang dikirimkan itu 600.000 email, tujuannya sekarang menjadi 18 orang di 13 negara. Ya. Kesimpulannya kurang lebih serupa, jadi jaraknya ternyata sedikit. Ya. Nah kemudian ini yang membuat Duncan Watts kemudian menulis buku yang judulnya 6 Degrees of Separation ya. 6 Degrees of Separation mengatakan bahwa katanya semua orang di seluruh dunia ini ya sebagian besar hanya terpisahkan oleh 6 pertemanan saja. Jadi saya dengan Presiden Obama misalnya, ya saya berteman dengan antara saya, kemudian ada teman saya, ada temannya lagi, itu paling banyak 6 langkah katanya begitu. Tapi mungkin betul ya kalau dalam kasus Obama ya, karena saya kenal dengan Pak Robert Saragi gitu ya, Pak Robert Saragi kenal dengan Pak Luhut kenal dengan Pak Jokowi kenal dengan Obama. Jadi lebih kecil dari 6 Degrees of Separation. Ya. Ya tapi bagaimana membuktikan ini gitu ya, karena kan tidak mungkin kita melihat jaringan yang sebegitu luas ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita melihat jaringan-jaringan kecil ya, jumlah titiknya kecil dalam tanda kutip walaupun ratusan juta juga, itu yang dikaji dan ini yang dilakukan oleh banyak orang ya. Yang lain parameternya yang dilihat adalah tentang koefisien clustering gitu ya. Di sini melihat banyaknya segitiga yang ada di dalam jaringan ya. Banyaknya segitiga yang ada di dalam jaringan. Artinya kalau kita ada 3 orang, yang satu mengenal yang lain, itu berarti ketiganya akan saling mengenal gitu ya, saling berteman lah gitu ya. Jadi adanya segitiga dalam negara. Cara menghitungnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini. Ya, ini koefisien clusteringnya 1. Kenapa? Karena semua titik itu terletak di dalam suatu segitiga. Ya, ini grafnya lengkap. Ya, kalau di sini, yang ini 3 titik ini ada di dalam terletak dalam suatu segitiga, tapi yang ini tidak. Gitu ya. Jadi koefisien clustering itu secara tepatnya akan menyatakan banyaknya segitiga yang ada di dalam suatu jaringan. Jadi ini yang sudah dipelajari oleh banyak orang ya. Ini jadi hasil artikel
mungkin sekitar ada 20-an artikel ya, tetapi kemudian dikompilasi oleh Cohen dan Kaplan dalam bukunya Complex Networks. Ini buku yang sangat baik sekali kalau Anda ingin mempelajari tentang complex networks. Ya, jadi dalam social network misalnya aktor gitu ya. Jadi aktor kalau pernah bekerja sama dalam satu film itu berarti dia dikatakan terkoneksi ya, bertetangga gitu ya. Kemudian kalau kita punya map coauthorship yang seperti tadi ya, kalau menulis paper bersama berarti bertetangga ya. Fisik, biologi gitu ya. Ada telepon Caldera. Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi banyaknya titiknya adalah yang di sini ya. Jadi ini www, jadi website ya, banyaknya website yang terdaftar di servernya Alta Vista itu 203 juta sekian. Banyaknya sisi ini ya. Ini derajat rata-rata ya. Derajat rata-rata. Ternyata derajatnya yang besar itu adalah di sini ya. Di jaringan kereta api ya. Kalau kita lihat di film aktor juga begitu ya. Jadi ternyata setiap aktor cukup banyak bekerja sama ya dengan aktor lain, karena dalam satu film kan bisa ada ratusan aktor gitu ya dalam satu film. Jadi bisa banyak bekerjasama. Kemudian ini adalah jarak rata-rata. Ya, jadi kalau kita lihat jarak rata-ratanya ternyata cukup kecil ya. Ya, ini ada yang besar sih ini ya. Ini adalah jaringan pembangkit listrik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kecil gitu ya. Dan kalau kita lihat di jaringan sosial, kecuali untuk map coauthorship, ini sebenarnya memberikan verifikasi gitu ya terhadap dugaannya Duncan Watts tadi ya, 6 degree of separation gitu, karena ternyata jarak antara dua titik rata-ratanya di bawah 0. Ya. Dan kemudian di sini ada distribusi dari derajatnya ya, bahwa kalau di sini ada gamanya berarti dia terdistribusi scale free ya, bukan Poisson. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah model yang kemudian dikembangkan oleh Watts dan Srogatz ya. Ini Duncan Watts dan Srogatz ya, tahun 98 ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk memperbaiki model yang diberikan oleh Ernst dan Reinke tadi ya, karena tadi belum dengan baik menggambarkan jaringan di dunia nyata. Jadi sekarang yang mau dimodelkan adalah koefisien clusteringnya tinggi dan jarak rata-ratanya rendah. Ya, ini. Jadi yang dilakukan seperti ini, dimulai dari graf regular, ya, kemudian ditambahkan penambahan pengurangan sisi. Jadi ini bisa mengurangi ya, kalau tadi tidak ya, mengurangi sisi dengan peluang tertentu. Jadi sejalan dengan pertambahan P tentu saja akan semakin banyak sisi-sisi yang terbentuk, tapi juga mungkin ada yang terbuang gitu ya. Jadi, nah ternyata dengan mempergunakan model yang seperti ini gitu ya, ini ternyata dia small world. Ya, bisa dilihat bahwa jaringan yang terbentuk oleh model tadi adalah small world. Tetapi distribusi derajatnya masih belum scale free, ini masih mengikuti distribusi Poisson ya. Jadi belum scale free. Kalau scale free kan grafiknya kan turun ya, karena derajatnya bertambah. Itunya tadi kan K pangkat min suatu kosan tertentu ya. Jadi kalau ini tidak ya, jadi ternyata belum juga ya. Nah, model ini yang kemudian disempurnakan di tahun 99 oleh Barabasi dan Albert ya. Barabasi dan Albert, dan di sini dia memperkenalkan model yang derajatnya scale free. Melakukannya bagaimana? Melakukannya adalah dia mulai dari sejumlah titik ya. Mulai dari sejumlah titik, kemudian dalam suatu langkah tertentu ditambahkan titik yang akan bertetangga dengan suatu titik yang ada di awalnya itu ya. Jadi setiap langkah ditambahkan titik, setiap langkah ditambahkan titik begitu ya. Sekarang bagaimana cara memilih koneksinya? Memilih koneksinya dengan fungsi preferensi seperti ini. Ya. Nah, kalau ini dilakukan, ya, nanti kita akan mendapatkan suatu model jaringan yang ternyata scale free ya, dengan koefisiennya di sini 3, pangkatnya 3, pangkat min 3. Ya, jadi pertumbuhan derajatnya menurun seperti ini ya. Oke. Dan ternyata clustering koefisiennya juga tinggi ya. Jadi betul-betul menggambarkan apa yang terjadi di dunia nyata ya. Clustering koefisien tinggi, small world, dan apa tadi, scale free ya. Derajatnya scale free, jaraknya small world,
ininya apa namanya clustering coefficient-nya tinggi. Ya. Nah jadi kalau ditanya sekarang apa itu jaringan kompleks, ya belum ada yang mendefinisikannya secara tepat begitu ya. Nah tapi kalau saya ambil dari bukunya Solé dan Valverde, dia bilang seperti ini ya. Jaring kompleks adalah jaringan dengan sifat topologi yang non trivial, gitu ya, di mana koneksi antar elemennya tidak sepenuhnya regular, jadi tidak seperti di graf yang klasik begitu, tetapi juga tidak sepenuhnya random, jadi ada di antara itu. Di antaranya bagaimana? Ya kita bisa melihat model-model yang tadi. Ya. Nah kita akan lihat beberapa aplikasinya ya. Yang pertama adalah penyebaran gosip. Ya. Penyebaran gosip. Nah ini pada tahun 65 sudah lama sekali ya. Ini ada dua matematikawan yang memodelkan bagaimana gosip itu akan tersebar. Ya, jadi mereka menggunakan 3 tipe orang. Ada yang ignorant, jadi cuek gitu ya, kalau ada gosip ya cuek aja gitu ya. Ada yang spreader, menyebarkan gitu ya bigos mungkin. Ada juga yang nggak mau denger gosip begitu ya. Nah, aturan yang mereka lakukan adalah begini. Jadi kalau kita memilih secara acak gitu ya dengan peluang tertentu gitu ya, seorang spreader. Ya, kalau spreader itu bertemu dengan orang yang ignoran, ya, kemudian diajak bicara, oh ini ada gosip gini, ternyata si orang ignoran tadi akan berubah menjadi spreader juga gitu ya. Jadi modelnya ya, ini model. Kemudian kalau spreader bertemu dengan spreader ya, jadi 2 bigos bertemu, ternyata ya salah satunya akan jadi saya nggak mau denger lagi gitu ya. Itu modelnya begitu. Kemudian kalau spreader bertemu dengan orang ignoran, dua-duanya akhirnya jadi ignoran gitu ya. Jadi ini modelnya ya. Kenapa dipilih seperti ini? Karena ternyata memang kalau kita diterapkan kemudian ya, ini berapa puluh tahun kemudian ke small world network. Jadi kalau kita punya jaringan small world network gitu ya, kemudian kita terapkan model yang tadi itu ya. Jadi kita pilih secara random si spreadernya begitu ya, dengan peluang tertentu ya. Nah ini ternyata kalau disimulasikan gitu, gosipnya memang akan berhenti setelah jangka waktu tertentu gitu ya. Memang seperti itu ya gosipnya. Kalau ada ya. Kemudian kalau ada peluang kritis tertentu dicapai gitu ya, ternyata gosip itu tidak akan mencapai sebagian besar dari jaringan. Jadi hanya walaupun small network ya, Anda bisa bayangkan kan jarak antar 2 titik itu sebenarnya tidak terlalu luas ya, tetapi kalau peluang pemilihan si spreader tadi melebihi suatu titik tertentu, ternyata tidak akan mencapai sebagian besar dari jaringan. Dan ini yang saya kira jelas sekali ya. Jadi gosip akan menyebar dengan cepat pada titik dengan derajat tinggi. Ya. Jadi kalau kita lihat di Twitter atau di Facebook sekarang, ada orang-orang yang menjadi dalam tanda kutip bayaran begitu ya. Jadi kalau derajatnya tinggi, temannya banyak gitu ya, itu bisa dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan berita-berita tertentu, entah benar atau tidak. Dan itu yang tersebar. Yang lain jaringan rekomendasi ya. Jadi kalau Anda ke Amazon begitu ya, ini saya ambil musik saja ya, bisa buku sih contohnya, tapi ini misalnya saya mau beli CD-nya Adele ya. Nah kemudian di bawahnya kan ada rekomendasi ya. Oh kalau beli Adele ini ada direkomendasikan nih siapa? Charlie Puth gitu. Ini siapa sih? Meghan Trainor ya gitu. Ya, jadi direkomendasikan ya. Nah, menurut Anda bagaimana Amazon itu menempatkan rekomendasi ini? Berdasarkan jenis musik yang sama? Karena ternyata tidak ya, Anda bisa coba ya nanti beberapa kali. Ternyata ada kok yang jenis musiknya jauh gitu ya, house music entah apa gitu ya. Tapi ada di situ gitu ya. Kenapa ya? Itu pemilihannya sebenarnya berdasarkan analisa pada jaringan rekomendasi yang namanya jaringan rekomendasi. Jadi kalau kita punya seperti ini misalnya ada titik Adele ya, berdasarkan ini nanti akan ada sisi ke Charlie Puth gitu ya. Kalau dia direkomendasikan gitu ya. Nah,
Ini uh, ini sudah dikaji oleh Kano ya pada tahun 2006 ya 2006 dengan melihat jaringan rekomendasi di 4 site penjualan yang cukup besar ya, jadi MSN, Amazon dan Yahoo gitu ya. Dan di sini kalau dilihat ternyata yang paling kecil jaraknya ya, jarak rata-rata itu ada di Yahoo gitu ya. Jadi ini katanya 2,7 ya, jadi kalau misalnya kita lihat antara Roma Irama dengan Ada gitu ya, jadi rekomendasinya hanya melalui 3 penyanyi lain gitu ya. Ini yang sudah dikaji dan saya kira menarik gitu ya, jadi untuk menentukan mana sih yang harus ditaruh di sini supaya kita bisa memberikan bisa menarik orang untuk membeli lebih banyak lagi gitu ya. Yang lain di jaringan biologi ya, waktunya sayang sekali sudah habis ya. Jadi ada jaringan protein. Ya, jadi ini misalnya protein-protein interaction. Jadi interaksi antara protein-protein di dalam yeast ya. Jadi satu sel saja. Ternyata jaringannya sudah seperti ini. Apalagi kalau di manusia gitu ya. Selnya jauh lebih banyak daripada ragi. Ya. Ternyata jaringannya sudah seperti ini. Ya. Dan menurut Berg and Feltner, ini di bukunya tahun 2012, The World is a Network ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita kaji di dunia ini dengan mempergunakan jaringan kompleks. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Rino. Kemudian kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih, sangat menarik Bu Rino. Dalam jaringan yang tadi diceritakan itu apakah interaksi sosial juga sudah diperhitungkan atau tidak ada interaksi sosial? Terima kasih. Langsung dijawab ya Bu? Ya, silahkan. Pak Umar, jadi jaringan yang sudah dipelajari sampai saat ini memang jaringan tertentu saja. Jadi jadi koneksinya itu berdasarkan sifat tertentu. Gitu. Jadi kalau misalnya di Facebook kan dilihat jaringan ketetanggaan itu berdasarkan pertemanan, gitu ya. Kalau di jaringan co-authorship gitu ya, jadi berdasarkan kalau menulis paper bersama-sama, jadi ada ketetanggaan, ada hubungan gitu. Tapi kan sangat menarik tentu saja kalau kita bisa menggabungkan gitu ya antara berbagai hubungan interaksi antar ya 2 individu begitu, dan itu belum dilihat karena nanti grafnya sebenarnya akan jadi hypergraph ya, multigraph gitu, jadi sisinya dilihat dari berbagai aspek begitu. Dan kalau kita lihat di awal tadi di Facebook sebenarnya ada yang seperti itu, jadi misalnya ada yang hubungannya pertemanan, ada yang seseorang menyukai sesuatu gitu ya, jadi itu kan lebih kompleks ya, jadi bukan hanya pertemanan saja tapi menyukai sesuatu, ada lokasinya juga, itu jadi jaringan yang lebih kompleks dan itu sebenarnya belum banyak dikaji. Jadi lebih kepada yang banyak dikaji sekarang adalah kajian kalau hubungannya itu tertentu saja, itu yang baru dikaji sekarang, dan itu juga belum memberikan hasil yang cukup lengkap karena memang kajiannya baru. Cukup jelas Pak Umar. Oke, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga terima kasih Bu Ibu udah ngasih kuliah umum tentang teori graf ini. Saya pengen tanya, nama saya Alamsyah Koto Hanza, saya dari Data Science Indonesia. Dari? Data Science Indonesia. Saya tertarik sama recommendation system dengan teori graf. Sekarang tuh siapa yang pakai dan seberapa efektifkah recommendation system dengan teori graf? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau yang terjadi di misalnya di Amazon gitu ya, dan sebenarnya kalau di Facebook juga sekarang sudah ada recommendation systemnya. Jadi kalau Anda buka Facebook, di sebelah kanan itu kan iklan gitu ya, jadi iklannya itu kan biasanya sebagian besar ya agak cocok gitu ya dengan preferensi Anda, ya tidak atau tidak. Ada juga gosip yang aneh gitu ya. Ya tapi sebagian besar itu cocok gitu ya. Nah itu juga ya itu pakai graph search ya.
Dan sayangnya memang tidak dibukakan ya, kalau memang site-nya komersil seperti itu sebenarnya algoritmanya itu kita tidak tahu dengan pasti seperti apa gitu ya. Ada ya gambarannya ada, tetapi sebenarnya apa yang terjadi di situ tidak terlalu kita tahu dengan pasti ya. Tentu saja ada, kalau Anda ke Twitter atau ke Google ya, Google Search atau Facebook, itu cukup banyak network scientist atau graph theorist yang bekerja di sana gitu. Jadi mereka memang mengaplikasikan teori graf jaringan kompleks untuk berbagai hal ya, search, jaringan rekomendasi, jaringan pertemanan di site-site seperti itu. Yang bisa kita lihat sebenarnya adalah yang dipublikasikan adalah peneliti lain yang berusaha untuk melihat bagaimana gitu perilaku misalnya sistem rekomendasi gitu ya. Itu tadi, kalau tadi kajian yang tabelnya sudah saya berikan tadi itu membandingkan antara 4 situs komersial yang menjual CD ya, dan kesimpulannya adalah Yahoo itu kalau berdasarkan jarak yang tadi yang kecil itu cukup baik. Kenapa? Karena dengan rekomendasi yang diberikan Yahoo itu dia sudah meliputi hampir semua penyanyi yang dijual di situ gitu ya. Jadi CD yang dijual di situ. Jadi yang muncul di rekomendasi bukan itu saja gitu. Jadi ada yang tidak direkomendasikan, ya siapa yang mau beli gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Efektif atau tidak, nah tidak tahu juga ya, karena mana yang penjualannya lebih baik gitu ya di antara yang 4 tadi. Itu mungkin harus dibandingkan lagi dan harus dikaji secara ekonomi gitu. Selamat pagi. Saya Iwan dari Polban. Saya pernah baca salah satu toko online itu VIP Plaza. Dia bilang vipplaza.co.id kalau saya. Dia bilang dia lebih suka beriklan lewat Google daripada Facebook gitu ya. Karena meskipun misalnya Facebook dia bisa merekomendasikan produk-produknya VIP Plaza sesuai dengan pasar yang dia targetkan, tapi ternyata penjualannya lebih besar dari dari pengunjung yang di drive oleh Google gitu. Nah, kira-kira dari situ apa yang menyebabkan kok bisa, kalau di Facebook kan lebih jelas ya target ini target mungkin tadi jaraknya jadi lebih dekat gitu ya dibandingkan dengan Google gitu. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya? Terima kasih. Saya tidak bisa menjawab dengan tepat, tapi ini feeling saya, jadi Hans ya. Jadi kan kalau sebagai matematika harus atau saintis kan harus punya dugaan dulu ya. Dugaannya nanti bisa disanggah atau tidak gitu. Dugaan saya sih sebenarnya karena Google itu banyaknya titik lebih banyak ya. Jadi artinya yang tercapai itu lebih besar daripada Facebook. Kemudian Facebook itu kan sebenarnya terproteksi begitu ya. Jadi ada data-data yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh masyarakat secara umum gitu. Jadi kalau pengguna internet saja untuk melihat data Facebook tertentu, karena ada data yang memang di protect ya gitu ya. Jadi ada yang private, hanya untuk teman gitu ya, hanya untuk temannya teman yang bisa melihat gitu. Jadi tidak semua. Tetapi tentu saja ini dari VIP Plaza-nya saya tidak tahu apakah sudah dikaji atau tidak, tapi kalau mau dikaji tentu saja akan jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi sebenarnya lebih efektif, akan lebih menjangkau yang mana, apakah nanti rata-rata jaraknya itu lebih kecil yang mana, itu akan sangat menarik kalau mau dikaji gitu. Tapi ya itu jawaban saya hanya berupa dugaan saja Pak, karena saya belum pernah melihat penelitian di situ dan juga belum pernah melakukan penelitian. Untuk sesi Ibu Rino kita beri tepuk tangan.